Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mempresentasikan pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau PKN. Presentasi kali ini kita akan membahas sebuah konsep negara, tujuan dan fungsi negara, unsur pembentukan negara, pembentukan negara. Konsep negara. Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik. Negara adalah alat atau agensi dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Negara adalah organisasi yang dalam suatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama. Sifat-sifat negara. Negara mempunyai sifat khusus yang merupakan manifestasi dalam kedaulatan yang dimilikinya. Berikut adalah sifat-sifat negara. 1. Sifat memaksa. Agar peraturan perundang-undangan ditaati dan dengan demikian terjadi sebuah penertiban. Kedua, sifat monopoli. Negara mempunyai tujuan dalam menentukan tujuan bersama dari masyarakat. Yang ketiga, sifat mencakup semua. Semua peraturan perundang-undangan berlaku untuk semua tanpa terkecuali. Tujuan dan fungsi negara. Menurut Roger, tujuan negara adalah memungkinkan rakyatnya berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebas mungkin. Dan menurut Lasky, menciptakan keadaan di mana rakyat dapat mencapai keinginan-keinginan mereka secara maksimal. Akan tetapi, setiap negara terlepas dari ideologinya. Berikut merupakan penjelasan fungsi-fungsi negara secara umum. 1. Melaksanakan penertiban atau law and order. Mengusahakan kesejahteraan dan memakmurkan rakyat. Yang ketiga, pertahanan. Yang keempat, menegakkan keadilan. Unsur-unsur pembentukan negara. 1. Memiliki wilayah. Untuk mendirikan suatu negara dengan kedaulatan penuh diperlukan wilayah yang terdiri atas daratan, lautan, dan udara sebagai satu kesatuan. Yang kedua, memiliki rakyat. Rakyat merupakan unsur terpenting dari suatu negara karena rakyatlah yang merencanakan, mengendalikan, dan menyelenggarakan sebuah negara. Yang ketiga, pemerintahan yang berdaulat. Pemerintahan yang baik terdiri atas susunan penyelenggaraan negara seperti lembaga yudikatif, lembaga legislatif, lembaga eksekutif. Yang keempat, pengakuan dari negara lain. Untuk dapat disebut sebagai negara yang sah membutuhkan pengakuan negara lain, baik secara de facto maupun secara de jure. Bentuk negara. Negara kesatuan dan negara serikat. Menurut teori-teori modern sekarang ini, bentuk negara yang terpenting ialah negara kesatuan dan negara serikat. Negara kesatuan adalah bentuk suatu negara yang merdeka dan berdaulat, dengan satu pemerintahan pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah. Namun dalam pelaksanaannya, negara kesatuan ini menjadi otonomi. Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi adalah kepala daerah diberikan kesempatan dan kewenangan untuk mengurus urusan pemerintahan di wilayah sendiri. Sistem ini dikenal dengan istilah otonomi daerah atau swantantra. Yang kedua, sentral. Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi adalah pemerintahan yang langsung dipimpin oleh pemerintahan pusat, sementara pemerintahan daerah di bawahnya melaksanakan kewajiban pemerintahan pusat. Negara serikat. Beberapa negara bagian yang menjadi sebuah negara berdaulat. Negara bagian tidak memiliki kedaulatan. Berbeda dengan negara kesatuan, negara bagian memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang sendiri, akan tetapi tetap harus sesuai dengan konstitusi daerah negara serikat tersebut. Sedangkan urusan dalam negeri adalah menjadi kewenangan negara bagian. Tiap negara bagian memiliki kepala negara, parlemen, dan kabinet sendiri untuk menjalankan pemerintahan di negara bagian.
Tiap negara bagian dapat membuat konstitusi sendiri yang sejalan dengan konstitusi dasar negara serikat. Hubungan rakyat dan pemerintahan pusat diatur negara bagian kecuali dalam hal tertentu yang disebut di atas. Pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah negara bagian ditentukan oleh negara bagian, sehingga kekuasaan pemerintah pusat adalah tentang aspek selebihnya. Kesimpulan dalam presentasi kali ini, negara merupakan lembaga tertinggi dalam masyarakat atau bangsa yang merupakan wadah bagi masyarakat untuk mendapatkan kesejahteraan dan keadilan secara utuh. Sebuah negara harus memiliki unsur pokok, yaitu wilayah, rakyat, pemerintahan yang berdaulat, baik keluar maupun ke dalam. Kemudian mendapatkan pengakuan internasional di dalam dan tata pemerintahan yang saling mempengaruhi satu sama lainnya bisa dikatakan jika menciptakan tata pemerintahan baik, maka pemerintah yang baik juga akan tercipta. Dan di dalam suatu negara juga terdapat sebuah bentuk-bentuk pemerintahan yang sangat mempengaruhi perkembangan negara itu sendiri. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang kurang, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.